Sebelumnya di 91 hari Bima Suci, Satgas Pelayaran Latih Kartika Jalakrida melaju menuju Sydney setelah Lego jangkar di Brisbane. Pada perjalanan menuju etape 6 ini, kami mengenal sosok prajurit di balik penciptaan Mars KRI Bima Suci. Pelayaran latih kali ini adalah pelayaran perpisahan baginya. Dialah Sersan Mayor Yasuri. Kepala Departemen Mesin mengenalkan distilasi pengolahan air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air tawar di kapal. Teknologi ini disebut reverse osmosis. Hari ke-53 pelayaran, KRI Bima Suci akhirnya dapat sandar di dermaga Angkatan Laut HMAS Ketabul, Potts Point, Sydney, Australia. Akhirnya sampai juga kita di Sydney, Australia. Kunjungan ke Sydney sangat penting dikarenakan ini merupakan kali perdana KRI Bima Suci sandar di kota Sydney. Para taruna bisa belajar dan melihat bagaimana masyarakat kota Sydney menjalani hidup sehari-hari. Kota Sydney tidak hanya sebagai kota pelabuhan, tapi juga dikenal sebagai kota pariwisata. Sehingga kedatangannya tidak hanya dimanfaatkan untuk bisa mengenal peradaban khususnya di kota Sydney, tapi juga sebagai ajang untuk bisa pesiar, khususnya untuk menikmati bagaimana kehidupan dari kota Sydney. Berbeda dengan sandar di kota lainnya, hari pertama sandar di kota Sydney, para taruna langsung diizinkan berpesiar keliling kota. Destinasi pertama yang disinggahi adalah Paddy's Market. Paddy's Market terletak di Haymarket, pinggiran kota Sydney. Tempat ini berjarak 3,2 km dari dermaga Kutabul. Untuk menuju ke pasar ini, kami naik bus dan turun di Thomas Street. Lantas lanjut jalan kaki menuju Paddy's Market. Lokasi pasar kota ini sangat strategis. Para pelancong bisa memanfaatkan LRT dan kereta bawah tanah untuk menjangkau tempat ini. Paddy's Market merupakan perusahaan pasar modern yang memiliki 2 pasar besar di kota Sydney. Pasar ini adalah pasar tua, berumur hampir 200 tahun. Tempat ini sekaligus menjadi surga oleh-oleh bagi wisatawan yang melancong ke kota Sydney. Ini si Opal lagi mau ngambil duit. Dia mau shopping di Sydney. Kuras semua rupiah gua. Para taruna terlihat antusias berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan kerabat. Ini saya ikut berbelanja bersama taruna di Paddy's Market. Saya beli 3 baju. Ini M, 3 itu 25. Taruna ini belanjanya lebih lebih. Nih salah satunya nih. Devandro, kamu beli apa Devandro? Nah, dari korban kamu pasti banyak yang apa? Mas. Sebentar ini. Aku kamu beli apa? Ya, saya para taruna ini berbelanja. Kesempatan pesiar di hari pertama Sydney, mereka manfaatkan betul untuk berbelanja di Paddy's Market. Paddy's Market tidak hanya terkenal karena menjadi pasar oleh-oleh terlengkap khas negeri kanguru, namun juga menawarkan barang berkualitas dengan harga murah dan harga grosir.
Wajar jika para taruna memborong oleh-oleh di sini. Ini namanya para taruna belanja di Sydney. Nopal. Asri, kamu beli apa? Ya, punya Asri beli apa? Wah, Wih, topi. wow. Baju ya? Sama? Gantungan kunci. Aktivitas para taruna berbelanja sebagai salah satu hiburan mereka ketika sadar di Sydney, Australia. Nah, sebelumnya mereka sudah dibekali uang saku, jadi mereka berbelanja ini menggunakan uang saku yang sudah diberikan oleh AR. Paddy's Market tutup jam 6 sore waktu setempat. Masih ada waktu untuk kami berpesiar. Saya dan tim Kompas TV singgah di Darling Harbour yang berjarak 800 meter dari Paddy's Market. Ya, kami akan menunggangi biang lala raksasa Darling Harbour. Kita coba ya, satu orang $10, jadi kalau kita bertiga 30. Kita melihat bagaimana sensasi melihat kota Sydney dari ketinggian. Akhirnya setelah antri dan mendapat giliran untuk naik biang lala, seperti ini pemandangannya. Nah, sekarang kita lagi di biang lala versi Sydney Darling Harbour. Jadi kita ini muter 5 kali, ketinggiannya 36 meter. Nah, kita akan lihat view dari kota Sydney, kota Darling Harbour. Oh, keren ya. Hari kedua sandar di kota Sydney, KRI Bimasuci menggelar open shift. Agenda ini dilakukan selama 2 hari, pada tanggal 11 hingga 12 September. Berbeda dengan gelaran open shift di kota lainnya, open shift di kota Sydney dibuka dengan sajian reog Ponorogo di pinggiran dermaga. Tak hanya semarak dengan pembuka sajian reog Ponorogo, Open Shift Sydney juga dimeriahkan dengan tampilan kelompok genderang suling Gita Jala Taruna di area dermaga. Antusiasme masyarakat lokal dan warga negara Indonesia yang bermukim di sekitar Sydney dan sekitarnya sangat besar. Setiap harinya, lebih dari 1.000 orang memadati wilayah dermaga HMAS Ketapul, Potts Point. Berdasarkan data statistik Kementerian Luar Negeri tahun 2016, WNI paling banyak tinggal di negara bagian New South Wales. Kota dengan penduduk Indonesia paling banyak ada di Sydney Inner City. Jumlahnya hampir 5.500 jiwa. Angka ini setara dengan 2,5% penduduk Sydney Intercity. Bagi para WNI yang telah menetap di Sydney, kehadiran KRI Bimasuci di Sydney menjadi penawar rindu pada kampung halaman. Rasa bangga dan cinta tanah air semakin menguat saat melihat kemegahan kapal latih tiang tinggi ini dan ketangguhan awak kapalnya.
Setelah open ship, para taruna, ABK, dan beberapa satgas KJK kembali berpesiar di sekitar kota Sydney. Kami pun juga ikut berpesiar. Kali ini, kami akan singgah di kawasan Sydney Harbour. Jaraknya dari dermaga HMAS ke Tabung tidak terlalu jauh, sekitar 2 km. Kami harus berjalan menuju stasiun King Cross yang melintas di bawah tanah kawasan Sydney Harbour. Turun dari stasiun Martin Place, kami melanjutkan jalan kaki. Kami melewati gedung Ratu Victoria di George Street. Sejenak kami mengabadikan gambar patung Ratu Victoria, ratu yang paling berkuasa di kerajaan Britania Raya abad 19, yang saat itu mengokupasi benua Australia. Sampai juga saya di kawasan Sydney Harbour. Kawasan ini sesungguhnya bernama Port Jackson, namun oleh wisatawan lebih dikenal dengan nama Sydney Harbour. Pelabuhan Sydney adalah pelabuhan alami yang terkenal keindahannya. Di tempat ini, dua bangunan ikonik Sydney berdiri, yakni Sydney Opera House dan Sydney Harbour Bridge. Tidak afdol rasanya jika singgah di Sydney, namun tidak mampir di Sydney Opera House. Secara administratif, lokasinya ada di wilayah Bennelong Point, Sydney. Bagi jutaan wisatawan yang datang, gedung ini memiliki daya tarik tersendiri. Bentuknya seperti cangkang. Arsitek Denmark, Jørgen Utzon, adalah sosok di balik penciptaan gedung unik ini. Pada tahun 1955, dia memenangkan kompetisi desain internasional. 20 Oktober 1973, Ratu Elizabeth II meresmikan bangunan ini. Tahun 2007, UNESCO menetapkan bangunan ini menjadi situs warisan dunia. Sebagai salah satu tempat wisata paling populer di Australia, situs ini dikunjungi oleh lebih dari 8 juta orang setiap tahunnya. Selain sebagai objek pariwisata, gedung ini juga menjadi tempat berbagai pertunjukan seperti teater, balet, dan orkes musik klasik. 1.500 pertunjukan telah dihelat setiap tahunnya dengan total penonton lebih dari 1 juta. Hari ketiga sandar di kota Sydney bertepatan dengan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang ke-77. Satgas Kartika Jalakrida Angkatan 69 menggelar upacara sederhana di atas geladak kapal. Komandan memberikan amanat agar seluruh prajurit dan taruna terus meningkatkan profesionalitas sebagai bakti kepada bangsa dan negara. Pulihlah Indonesiaku, bangkitlah lebih kuat, jayalah selalu TNI Angkatan Laut. Jalan semua! Misi Muhibah Duta Bangsa pada etape 6 ini, genderang suling Kartika Jalakrida Angkatan 69 tidak hanya menggelar penampilan di Potts Point saja. Namun mereka juga unjuk kebolehan dalam display parade di depan Customs House, area Circular Quay, Sydney. Tempat ini, pada abad 19, merupakan gedung administrasi Bea Cukai Negara Bagian New South Wales yang dibangun pada tahun 1800. Sejak tahun 1990-an, tempat ini menjadi sebuah museum, perpustakaan kota, dan objek wisata sejarah di kota Sydney. Belasan lagu dimainkan oleh genderang suling Gita Jala Taruna. Tampilan mereka menjadi pusat perhatian bagi masyarakat Sydney yang lalu lalang di Alfred Street, Circular Quay. Saya nggak bisa berkata-kata itu tuh. Sempat mikir, bener ya kita di guest di luar negeri nih gitu. Saya juga sempat cerita sama teman saya, ini kita bener ya apa guest di luar negeri? Iya bener-bener itu. Dan saya tuh waktu pas main, apalagi saya pegangannya belira kan, belira itu melodi
Saya aja waktu main biasanya hanya ya udahlah sekedar main, tapi kemarin tuh saya benar-benar sangat semangat sekali karena kita main GS di luar negeri, dilihat banyak orang, terutama warga Sydney tuh seperti kagum gitu, sampai mereka aja lihat di depan pagar. Kadang waktu pas lagi open shift mereka juga sampai masuk ke dalam lihat, gitu bagus ya, gitu, sangat luar biasa. Apalagi waktu pas di circle gitu, mereka pada liatin semua. Padahal waktu pas lagi gladinya pun mereka sampai berani nonton, duduk-duduk di depan. Padahal itu acaranya belum mulai tapi sudah ramai. Nampak beberapa warga Indonesia yang sudah menetap di Sydney menikmati sajian genderang suling. Salah satunya adalah Yani. Oh, saya sangat terharu sekali. Saya bangga sekali. Keren banget, energik ya, colorful, energik. Jadi mengobati rindu saya gitu. Mengobati rindu? Iya, benar-benar. Saya kemarin nggak sempat datang kan. Hari ini saya bolos kerja. Oh, seperti ini? Iya. Saya harap mereka kembali lagi ke sini. Ya, semoga sering-sering ke sini deh. Jadi kalau bisa diumumkan, jadi orang Indonesia semua tahu. Hari ketiga singgah di Sydney dipadati misi diplomasi budaya Indonesia. Rangkaian kegiatan ini sekaligus menjadi puncak agenda etape ke-6, pelayaran latih Kartika Jalakrida tahun 2022. Cocktail Party menjadi agenda penutup rangkaian. Acara ini dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan Australia. Chief of Royal Australian Navy atau Vice Admiral Mark Hammond berkenan datang ke kapal dan menikmati atraksi kesenian yang ditampilkan di atas kapal. Another example of just how deep that partnership and friendship has become. The Karai Bimasuci sail training ship which carries around the world the future of the Indonesian Navy. And tomorrow we'll also carry a half dozen of our youngest and brightest officers. Again, what a great story. It is upon those relationships that the partnership between our countries grows, and to know that the next generation is. Hadirnya Vice Admiral Mark Hammond merupakan simbol persahabatan dan diplomasi dua negara bertetangga, Indonesia dengan Australia. Turut hadir Maijen Agus Suhardi, Asisten Operasi Panglima TNI, mewakili Panglima pada acara cocktail party ini. We have performance that's about cultural tradition. Then about the love story of two youngsters, right? Yes. The Betawi dance is the dance explain about the youngest love story that we call Abang None Jakarta. Para taruna menampilkan sajian hiburan berupa seni budaya Nusantara dalam bentuk tarian yang dikemas secara modern. Berakhirnya acara cocktail party di Sydney, maka tuntas sudah misi Muhibah Duta Bangsa Kartika Jalakrida 69 di etape ke-6 ini. Besok KRI Bimasuci akan memulai etape ke-7. Perjalanan pulang kali ini menempuh rute dari Sydney, negara bagian New South Wales, menuju Cairns, negara bagian Queensland. Ada keseruan di perjalanan ini. Nantikan cerita selanjutnya di 91 Hari Bimasuci di Kompas TV.